belum pernah jualan properti, tapi dahsyat luar biasa, beliau mengalami keajaiban, yaitu mendapatkan 55 juta dalam waktu yang cukup singkat, insyaallah. Seperti apa kisahnya? Sebelum itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Irwan Albana. Apa kabar Bapak Ibu, teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat walafiat, Allah Subhanahu wa taala kabul segala hajat-hajatnya, khususnya yang punya hutang, Allah Subhanahu wa taala lunaskan sesegera mungkin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya akan cerita melalui video ini ada satu kisah dahsyat luar biasa. Beliau seorang pemain properti yang baru saja lulus kuliah, belum pernah jualan properti, tapi dahsyat luar biasa, beliau mengalami keajaiban, yaitu mendapatkan 55 juta dalam waktu yang cukup singkat, insyaallah. Seperti apa kisahnya? Sebelum itu, terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman semua sudah bantu di subscribe. Yang punya testimoni, cerita, kisah keajaiban, amalan riyadhahnya, silakan hubungin di sini. Nanti kita akan ceritakan di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain, amma ba'd. Puji alhamdulillah, mudah-mudahan saya kembali bisa istiqomah nge-share ya kisah, tips, trik, juga cerita-cerita sejarah daripada sholawat, karena banyak ya redaksi dari sholawat. Kurang lebih ada 200 lebih redaksi sholawat dari dari Habib A, B, C, dari ulama A, B, C, dan seterusnya. Insya Allah nanti di lain video akan kita bahas satu-satu, dan insya Allah pastinya bermanfaat. Pada video kali ini ada satu kisah luar biasa. Ada seorang marketing daripada properti perumahan. Beliau menceritakan satu pengalamannya. Beliau salah satu tim daripada marketing perumahan yang saat itu beliau setelah lulus kuliah bingung mau cari kerjaan kemana. Ya, iseng-iseng dia ikut sama temennya, yaitu ngejualin rumah. Katanya kalau terjadi penjualan satu rumah, dia dapatkan 10 juta per rumahnya. Akhirnya dengan modal seadanya, dia modal main medsos keahliannya. Jalan waktu berjalan kurang lebih katanya setengah tahun lebih, tidak ada satupun rumah yang terjual. Di tengah kebingungannya, stres galaunya, hampir beliau katakan beliau mau mundur, mau cari kerjaan yang lain. Gimana enggak, 1 bulan aja kita udah bingung ya, apalagi sampai setengah tahun enggak ada penjualan. Akhirnya gimana, iseng-iseng beliau ada masuk satu cerita di YouTube. Itu cerita tentang keajaiban sholawat. Dia tonton, tapi beliau tanda tanya besar, apa iya, apa benar sholawat bisa ngabulin hajat. Nah, setelah tonton itu beliau nggak percaya, nggak melakukan. Sebulan kemudian tiba-tiba muncul lagi dari channel yang sama, tapi temanya cerita yang berbeda. Nah, kemudian iseng-iseng beliau coba, beliau amalkan. Kebetulan yang masuk 2 kali video itu kepada beliau itu adalah keajaiban daripada sholawat munjiat. Kita tahu ya sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kemudian berapa beliau baca? Setelah itu beliau baca kurang lebih sehari beliau baru mampu 100 kali, karena memang baru kenal dengan sholawat, wajar.
Tapi luar biasanya dalam waktu seminggu beliau bisa pertama 100, naik 120, 170 dan seterusnya hingga sampai sehari 1000. Dahsyat, luar biasa ya. Kemudian apa yang terjadi? Beliau pasrahkan dengan terus memperbaiki ikhtiar marketingnya, ya, ngejualin propertinya, perumahan itu. Dahsyat, luar biasa. 3 bulan kemudian, di tengah keputusasaannya, tiba-tiba dahsyat, luar biasa, tidak tanggung-tanggung. Apa yang terjadi? Ada orang beli rumah, hari ini 1, besok 3 konsumen, selanjutnya 5, sehingga terkumpul dalam bulan ke-8 kurang lebih, kira-kira begitu, baru terwujud beliau dapat komisi, ya, dapat komisi 25 juta lebih. Allah karim. Butuh waktu yang tidak sedikit ngamalinnya. Jadi kalau teman-teman kita khususnya sudah baca sholawat tapi belum menghasilkan, sudah seminggu, sudah sebulan, 3 bulan, tunggu ya. Beliau butuh 8 bulan untuk bisa menghasilkan. Dahsyat, luar biasa. Jadi teman-teman, kalau hari ini kita sedang mengamalkan satu amalan, apapun itu amalan, terlebih sholawat, ya, berapapun itu jumlahnya, apapun itu jenis sholawatnya, redaksi sholawatnya, udah amalin. Nggak usah silau dengan penghasilan orang lain, keajaiban yang diterima oleh teman-teman kita, terus apalagi dan lain sebagainya. Kadang kita bingung ya, mau baca yang mana. Terus ketika kita sudah baca 1, tiba-tiba tertarik amalan ono, ceritanya dahsyat, kita pindah. Bukan enggak boleh. Kalau 1 dahsyat, lebih baik 1 daripada banyak yang akhirnya bolong-bolong nggak jelas. Mendingan 1. Nah, saran saya teman-teman, jangan lupa ya, selain kita ngamalin sholawat, yang wajibnya kita kerjain. Ibarat orang sakit ya, orang sakit nih rata-rata kan sembuh pakai obat dari dokter. Nah, itu sunnah. Yang wajibnya mana? Tetap sebelum makan obat itu diwajibin, harus, kata dokter, makan nasi dulu. Jangan makan obat kalau belum makan nasi. Nah, kira-kira begitu tuh. Jangan kita mati-matian ngejar yang sunnah. Sholawat ribuan kali kita baca, tapi sholat wajib 5 waktu kita bolong-bolong, kita tinggalin. Itu namanya bocor teman-teman ya. Jadi utamain tetap sholat dulu, baru kemudian. Gimana sholatnya bolong-bolong? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, jalanin terus sholawat. Insya Allah nanti sholawat akan membimbing kita untuk kerjain yang wajib-wajib ya. Yang pasti imbangin. Syukur-syukur kita diwajib full, sunnah juga tambah full. Jadi insya Allah teman-teman ya, yang hari ini belum bisa merasakan keajaibannya, hutangnya yang belum lunas, jodoh yang belum ketemu, keturunan yang Allah belum kasih, apalagi rumah belum yang kejual, tanah yang belum kejual, segala macam hajatnya kita istiqomah ya. Lihat mbak ini nih, yang baru lulus dari kuliah, belum ada pengalaman jualan properti, tapi dengan bismillah, dengan sholawat, Allah subhanahu wa ta'ala bimbing beliau bisa menghasilkan. Coba, masya tabarakallah. Jadi hari ini teman-teman ya, yang selama ini sudah menjalankan riyadhah sholawat namun belum menghasilkan apa-apa, istiqomahkan, teguhkan, jaga hati ya, jaga pikiran, jaga alam bawah sadar kita. Sebab jin dan bala tentaranya nggak pengen kita istiqomah ya, nggak pengen kita terus deket dengan Nabi, nggak pengen kita deket dengan Allah. Sebab kalau kita sudah deket dengan Nabi, deket dengan Allah, apa yang kita pinta Allah subhanahu wa ta'ala akan kabul. Maka berapapun jumlah salawatnya, apapun jenis salawatnya yang pernah kita lakukan, lakukan lagi. Yang dulu istiqomah karena sudah dapat keajaiban, dapat hasil, biasanya termasuk saya itu ngedon, bukan ngedon, hilang di telan bumi, tiba-tiba tidak melakukan amalan itu. Maka hari ini yuk kita istiqomahkan lagi, geber lagi, kejar lagi ya. Kita mulai dari sholawat, kita perbaiki sholawat kita, insya Allah.
Allah akan berikan jalan keluar min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak terduga-duga. Kok tiba-tiba bisa begini? Kok tiba-tiba lulus CPNS? Kok tiba-tiba dan tiba-tiba seterusnya. Itu tuh ya, sadar tanpa kita sadari kondisi kita hari ini ya. Semua yang terjadi itu adalah buah daripada doa kita di masa lalu. Bener gak? Perhatiin deh. Kok kita bisa selamat dari kecelakaan? Ternyata kita pernah sedekah yang pernah kita nggak sadari. Kok kita bisa setenang ini padahal sedang ada masalah yang begitu memuncak? Ternyata kita di masa lalu kemarin pernah ngebahagiain orang. Oh dasar ya. Ternyata itu tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ketika kita butuhkan. Jadi teman-teman, apapun riadohnya, apapun jenis amalan ya, kebaikan, ibadah yang pernah kita lakukan dulu, hari ini kerjain lagi ya. Kondisi kita hari ini itu adalah buah doa, buah ikhtiar, buah usaha kita di masa yang dulu, insya Allah. Maka yuk kita istiqomah lagi mulai saat ini, insya Allah. Apapun yang terjadi pastikan kita kaitkan semuanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, sedikit sharing saja, testimoni, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pastinya kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan lupa, terima kasih banyak sudah dibantu subscribe di channel ini. Yang punya testimoni, punya kisah, punya cerita, silakan hubungin di nomor ini. Terima kasih banyak. Saya Irwan Albana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.